Nih, terima kasih Mas Toro dan Mas Aji. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Yogyakarta ini upaya-upaya yang didorong yang sudah disampaikan. Kenapa kami mengajak dua narasumber yang selalu berdekatan ini, karena memang antara perekonomian dan kesehatan ini dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Nah, saya kira upaya-upaya ini begitu kemarin 2,5 bulan, hampir 3 bulan lah Kota Yogyakarta ini ada di level 4 ini lumayan berat, kemudian perekonomian juga tertekan betul. Nah, ini dari sini mungkin nanti akan kita sampaikan bagaimana potensi ini Mas Toro. Potensi target pendapatan untuk tahun 2021 itu menurut informasi dan analisa ekonomi, kalau COVID tahun 2020 ini rata-rata pengusaha itu sudah cadangan hasil dari tahun 2019. Tetapi tahun 2021 ini kan wis entek tinggal nanggulangi tahun 2020. Nah, ini bagaimana ini upayanya pemerintah kota? Neng ojo ngunggahke pajak, memberatkan masyarakat kan gitu kan. Bagaimana upaya inovasinya untuk meningkatkan penerimaan daerah ini kan perlu juga, karena kita tahu jasa pariwisata, kuliner dan lain sebagainya itu menjadi tulang punggungnya pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Ini ada nggak upaya yang lain? Kita agak beruntung Mas, hari ini ketika tadi saya sampaikan Kota Yogyakarta berbasis event, walaupun eventnya bukan eventnya pemerintah Kota Yogyakarta. Oh gitu ya. Salah satunya adalah dengan Liga 1 dan Liga 2 yang diputar hari ini. Hari ini di Solo, di Maguwo dan di Bantul. Oh gitu. Malah kita tidak. Soalnya lebih serah ya. Iya. Nah, ini menjadi satu bagi kami anugerah. Ketika hari ini banyak tim-tim dari luar Jawa, tim-tim dari Jawa yang hari ini bertanding di 3 lapangan, di 3 stadion. Terutama Maguwo ya, kena Maguwo, Bantul Mas, juga dipakai. Ya, Solo itu juga. Teman-teman Liga 1 ini banyak menggunakan jasa hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian ada fasilitas juga lapangan kenari. Kami melihat ada kurang lebih 8 klub. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin besok sepanjang jalan ini kalau tidak pertandingan itu bis-bis branding. Ya. Kami cek ada kurang lebih 8 hotel kemarin. Dipakai base. Ya, untuk home base dan dipakai untuk menginap. Paling tidak sudah jelas ini PAD akan pajak kita akan masuk ke BPKAD. Kemudian yang kedua terkait dengan hari ini kami sebenarnya mendorong teman-teman Komisi D untuk berkomunikasi dengan universitas untuk segera menarik kembali hari ini mahasiswa ya dan menghentikan ya paling enggak mengurangi intensitas kampus itu ya sudah dibuka untuk sekolah kuliah online. Kok sudah? Ayo datang ke Jakarta. Karena kami menganggap 300.000 mahasiswa yang hari ini tinggal di Kota Yogyakarta ini menjadi bagian dari promosi, menjadi bagian dari PAD Kota Yogyakarta, bagaimana hari ini UMKM, bagaimana hari ini masyarakat yang berusaha ini biasanya bersentuhan langsung dengan teman-teman mahasiswa. Warung burjo ramai loh. Beberapa Mas, banyak yang belum tikar. Laundry ini juga banyak yang belum tikar. Sehingga hari ini kami mengharapkan nanti teman-teman Komisi D untuk dunia pendidikan ini segera mulai tatap muka tadi sudah disinggung, sehingga paling tidak hari ini kondisi Kota Yogyakarta pariwisata sudah dimulai dan Kota Yogyakarta sudah menerapkan prokes terkait dengan protapnya bagaimana Kota Yogyakarta. Yang hari ini kami sampaikan juga Mas, 17 kampung wisata hari ini kita menghadiri sudah ada yang namanya barcode. Jadi ngomong pariwisata tidak hanya parsial dinas pariwisata, tapi hari ini kehadiran teman-teman Kominfo menyediakan barcode yang saya sampaikan untuk mendata, mengeling ada berapa hari ini wisatawan yang hadir di masing-masing destinasi kampung wisata yang lain. Ya. Kemudian berapa hari ini by name, by address, by nick yang sudah melakukan vaksinasi dan hadir di tempat itu. Sama juga halnya dengan teman-teman hotel, mall dan pusat perbelanjaan juga sudah melakukan. Nah, ini menandakan bahwa Yogyakarta sudah siap selangkah lebih maju dari daerah tempat lain. Nah, menurut pengawasan Mas Toro, banyak nggak yang meminta keringanan pajak?
Ya, kalau keringanan ini mungkin skemanya diskusi kami hanya memundurkan saja. Oh, memundurkan. Minta tempo penundaan. Kalau mengurangi mungkin juga bukan langkah yang bijak juga, karena hari ini keuangan daerah ini juga diapresiasi dan disupport oleh teman-teman pengusaha. Jadi relaksasi menjadi penting hari ini. Ya, tapi terasa betul ya. Ya. Relaksasinya itu dimanfaatkan betul. Ya, betul. Nih, Mas Haji, ini kan ada dua hal yang sebetulnya nih. Menurut tingkat pengawasan tadi Mas Toro sempat nyinggung barcode, kemudian peduli lindungi. Caranya itu dinas kesehatan memasang gate-nya itu seperti apa? Apakah setiap rombongan, dan kita ketahui bahwa di kota Yogyakarta ini rata-rata wisatawannya do bis-bisan. Jadi dudu bis tenanan, ini bis-bisan. Nah, itu caranya untuk mendetek apakah sudah memenuhi prokes atau ini apakah satu-satu atau seperti apa, ini gimana nih one gate yang dilaksanakan oleh pemerintah kota ini seperti apa? Ya memang begini Pak Ketua, karena ini sifatnya rombongan ya, rombongan itu memang agak sulit terkendali. Kalau saya melihat dari beberapa destinasi atau beberapa tempat wisata itu mereka sudah memasang, sebenarnya sudah memasang. Tapi ada juga, katakanlah gini, seperti di mall saja lah. Di mall itu ketika sudah di base-nya parkir di lantai paling bawah, kan otomatis kan sinyal juga susah. Oh gitu. Ya kan? Jadi terkendala dengan penguatan ya, itu ya. Tapi dari pihak mall sendiri kan juga memberikan keleluasaan, artinya tidak terus kemudian harus saklek ini, tapi bisa menunjukkan kartu vaksin paling tidak itu, ataupun bisa menunjukkan yang kartu vaksin yang ada di digital, ataupun mungkin kartu vaksin yang ada di manual. Karena banyak juga terjadi di masyarakat ketika mereka sudah divaksin 2 kali saja belum muncul di digitalnya. Gitu, jadi mereka bawanya ya bawa kertasnya itu. Iya, jadi ini memang agak sedikit kesulitan terkait dengan pengawasan pengendalian peduli lindunginya. Jadi memang ini memang bersama-sama, katakanlah masyarakat dengan mungkin petugas ya yang berada di situ, mereka harus betul-betul hati-hati karena satu sisi ketika saya dengar kemarin sempat ada yang kucing-kucingan ini nggak boleh masuk itu, terus parkirnya yang Monjali dan lain sebagainya. Ya, kalau dilihat dari situ, wong sekarang katakanlah screeningnya ada di ujung lah, katakanlah di Wangan. Kemudian bis masih ada di Malioboro. Kami juga tidak tahu di Sarkem, di Pasar Kembang itu ada bis-bis di situ yang kemudian di arah Banguntapan itu juga ada di salah satu restoran. restoran. Ya, di JC ke selatan itu bis-bis juga parkir di situ. Nah, kami tidak tahu di situ memang agak semu juga, sini kota, gitu kan. Kemudian ada juga bis yang masuk juga. Jadi memang pengawasan terkait dengan lalu lintas, terutama untuk rombongan itu memang agak sedikit kesulitan. Memang ya ini saya berharap juga pemerintah pusat terutama memberikan regulasi itu juga harus konsisten. Jangan sampai nanti ini turunan dari pemerintah daerah, kan turunan dari pemerintah pusat ketika membuat satu regulasi berubah-ubah. Yang kemarin katanya perjalanan pakai angkutan umum harus dengan PCR, kemudian berubah lagi SE lagi, surat edaran lagi berubah lagi. Nah ini kan membingungkan masyarakat seperti itu. Nah ini Mas Toro, ini ada yang satu hal yang menarik ini, liburan Nataru nih, Natal dan Tahun Baru. Ini kan kota Jogja ini kan tiap tahun sudah 2 tahun ini kayaknya tidak menyelenggarakan Nataru secara terbuka. Kira-kira ini Nataru tahun 2021, 2022 ini seperti apa ini persiapannya? Kan mesti bookingan hotel apakah terdeteksi kan itu? Kemarin sudah ada regulasi, pemerintah pusat tidak akan mengizinkan atau memberikan cuti atau libur untuk Nataru. Tetapi hari ini juga ketika informasi disampaikan, teman-teman PHRI ini langsung iki piye Mas? Ya sudah, berarti kita harus mengoptimalkan hari ini dari yang seperti halnya dulu ketika libur lebaran dari Jogja untuk Jogja. Bagaimana kita mempromosikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu mengundang banyak
Tetapi hari ini kita banyak mengoptimalkan di titik-titik yang nanti tetap pada prokes. Kami juga tidak menginginkan hari ini akan ada gejolak. Kalau yang sifatnya private kayak keluarga itu terus liburan sendiri dan lain sebagainya, gimana ini cara mengantisipasinya? Ya itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi biar tidak terkesan vulgar, Mas. Jadi seolah-olah iya tapi mau sebenarnya atau seperti apa itu. Jadi kami menunggu sebenarnya apapun itu, sampaikan Mas Aji tadi, regulasi dari pusat. Semoga dengan melihat perkembangan sampai dengan di akhir bulan November ini tidak ada masalah lah. Ya tetap tidak boleh cuti, tapi kita dari Jogja semangatnya, Mas. Ini kan menarik kalau saya melihat ini teman-teman PHRI, kemudian penggiat-penggiat kuliner. Ini kira-kira ada inovasi nggak, Mas Aji? Seandainya begini, pemerintah melakukan kebijakan dari hari ke hari yang namanya tes-tes terkait dengan pencegahan COVID ini kan semakin harganya diturunkan nih. Nah, kira-kira ini antara Komisi B dan Komisi D ini menginisiasi ketemu PHRI dan Dinas Kesehatan untuk melakukan antisipasi Nataru, kira-kira gimana ini? Potensinya seperti apa?